Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat datang di acara webinar yang perusahaan Tianxi adakan. Nah, pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan satu materi. Materi ini saya akan membawakan tentang materi gimana cara kita memanfaatkan sosial media untuk perkembangan jaringan kita. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada Anda semua untuk yang menonton webinar ini. Karena Tianxi sudah menyediakan satu webinar dan itu khusus untuk pembelajaran buat para distributornya. Jadi distributor dari berbagai macam kota itu bisa menghadiri acara webinar ini untuk update ilmu cara pengembangan jaringan di Bistiansi. Jadi bagi Anda yang nonton, ada yang sedang menyaksikan webinar ini, selamat datang di acara webinar yang Tianxi adakan. Oke, nah saya mau bahas dulu sebelum saya masuk ke perkembangan gimana caranya kita mengembangkan jaringan dengan sosial media. Ya, tentunya zaman sekarang zaman era teknologi. Kalau zaman dulu ada zaman batu, zaman perunggu. Nah, sekarang ini zamannya zaman era digital. Jadi di zaman era digital ini kita bisa memanfaatkan sosial media untuk merekrut teman-teman kita. Nah, itu yang menariknya. Sebelum saya bicara ke arah sana, saya ingin bahas dulu mengenai pertemuan-pertemuan yang Tianxi adakan. Ya, yang terutama diadakan oleh sekolah bisnis kita yaitu One Vision. Nah, kalau kita bahas pertemuan di bisnis kita itu ada dua. Ya, ada yang umum dan ada yang pertemuan khusus. Nah, yang pertemuan umum ini ada yang namanya OP. Ya, OP itu pertemuan yang 1 minggu 1 kali yang biasanya dihadiri Anda bisa bawa prospek untuk ke pertemuan OP. Ada lagi pertemuan namanya NDT. NDT itu 1 bulan 1 kali. Ya, 1 bulan 1 kali itu adalah pertemuan yang memberikan training kita cara hitung-hitungan bonusnya, lebih langkah-langkahnya memulai Bistiansi itu kayak gimana, itu di pertemuan yang namanya NDT. Dan kita punya pertemuan umum yang ketiga, itu adalah Vision Seminar, di mana pertemuan itu adalah pertemuan yang 2 bulan 1 kali, itu pertemuan berskala regional. Jadi Vision Seminar ini diadakan skala regionalnya. Ya, jadi regionalnya misalkan di Bandung, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, kita semua itu bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang disediakan oleh sekolah bisnis kita One Vision. Nah, ada juga pertemuan yang namanya challenge meeting. Nah, pertemuan challenge meeting ini itu ada yang namanya CM atau disebut dengan core meeting, ya kan? Ada yang namanya Royal Weekend, ya kan? Syaratnya khusus untuk Anda yang berperingkat Royal dan ada pertemuan Crown Life. Ya, Crown Life ini adalah orang yang berperingkat di status PBO-nya itu Crown. Ya kan, kayak waktu itu sekitar baru-baru ini kami sedang habis mengadakan pertemuan yang namanya Crown Life. Itu pertemuan leader tingkat nasional. Jadi semua leader-leader Tianxi dunia, di Indonesia terutama, itu kumpulnya di pertemuan yang namanya Crown Life. Dan di situ pembicara-pembicaranya minimal peringkatnya Diamond Director semua. Ya. Dan ada lagi pertemuan yang namanya DHO, ya, Dream Holiday One Vision. Ya, seperti yang kita tahu, Dream Holiday One Vision ini kemarin kita tur jalan-jalan gratis dari sekolah bisnis kita One Vision itu ke Korea, ya. Jadi itu akan diberikan servis yang sangat luar biasa oleh perusahaan One Vision kita. Nah, saya ingin memberikan Anda sebuah tips. Ya, efek dari membangun bisnis Tianxi dengan pertemuan. Membangun bisnis Tianxi dengan pertemuan. Oke? Jadi kalau kita bicara pengalaman, ya, seberapa penting sih membangun bisnis Tianxi itu dengan pertemuan? Banyak orang sayangnya yang di awal dalam menjalankan bisnis Tianxi itu menganggap pertemuan itu tidak penting. Ya, menganggap pertemuan itu ya kalau mau prospek datang, kalau enggak datang. Ya. Yang lebih parah lagi, downline-nya datang, upline-nya nggak datang. Nah, itu udah akut banget ya. Jadi pentingnya pertemuan itu untuk apa? Untuk membantu perkembangan bisnis kita. Ya, membantu perkembangan bisnis kita. Jadi itulah gunanya pertemuan. Mungkin kalau Anda masih sendirian, masih 2 orang, 3 orang tidak berasa. Tapi bagaimana ketika Anda semua pasti punya visi kan, ingin punya ribuan orang. Nah, ribuan orang itu gimana cara ngontrolnya? Yaitu dengan yang namanya pertemuan. Makanya dari bisnis Tianxi itu kita bangun, besar itu bisnis Tianxi itu besar, bisa menyebar ke seluruh dunia, itu besar dari pertemuan ke pertemuan. Nah, saya akan bahas di sini seberapa efektif dari pertemuan kita. Ya, nah contoh, di sini pertemuan umum, yang umum, ada yang namanya OP, ada yang namanya NDT, dan ada yang namanya Vision Seminar. Pertemuan khusus,
pertemuan khusus, ini ada yang namanya CM, ya, RW, Crown Life, dan ada DHO. Oke. Nah, seberapa efektif sih itu bisa membantu kita membangun bisnis kita dalam waktu jangka panjang? Nah, saya akan bahas. OP itu kita seminggu 1 kali, 1 minggu 1 kali, artinya 1 bulan 4 kali. Berarti 1 bulan 4 kali, 4 kali dalam waktu 1 bulan, ya kan? Dikali 1 tahun, artinya dikali 12. Berarti ada 48, ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, kita berpatokan dengan pengalaman saya. Saya sudah 13 tahun di perusahaan Tiansi, ya kan? Kita kalikan, 1 tahunnya 48 dikali 13. Ya, dikali 13. Ya, NDT 1 bulan 1 kali. Kalau setahun dikali 12, berarti setahunnya 12 kali. Dan dikali 13. Kita bicara vision seminar. Vision seminar 3 bulan 1 kali. 3 bulan 1 kali berarti 1 tahun itu ada 4 kali. 624 yang ini 624. 12 kali 13 berapa? 156. 156. Seminar itu setahun ada 4 kali. Kalau pengalaman saya sudah 13 tahun di perusahaan TNC, berarti udah berapa nih? 52. Ya. Dan Royal Weekend setahun 2 kali, 1 tahun 2 kali. Saya sudah 13 tahun, berarti sudah 36 kali datang ke Royal Weekend. Setahun 1 kali, berarti saya sudah 11 kali datang ke Ron Life. Karena di tahun pertama saya itu nggak tembus, jadi sudah 12 kali lah. DHO dari tahun 2006 sampai tahun sekarang ini ya kurang lebih saya sudah puluhan kali datang ke DHO. Jadi kalau kita simpulkan, banyak orang itu yang malas membangun bisnis Tiansi itu melalui pertemuan. Padahal kalau Anda lihat angka di sini 624. Ke 624 Anda datang ke pertemuan Tiansi, pasti Anda akan jadi peringkatnya diamond. 156 Anda datang ke pertemuan sama NDT, di NDT yang ke 156, Anda mungkin sebagai seorang new diamond. Dan vision seminar hanya butuh 52 kali. 52 kali Anda datang ke pertemuan vision seminar, di pertemuan vision seminar yang ke-52, Anda hadiri, bukan sebagai tamu lagi. Mungkin Anda semua sebagai pembicaranya. Nah, jadi inilah efek dari pertemuan. Ya, Royal Weekend. Saya sudah 36 kali. Tidak nyampe 50 kali, tidak nyampe 40 kali untuk membuat Anda menjadi seorang diamond. Bahkan live, saya hanya butuh 12 kali. Jadi itulah efek dari pertemuan-pertemuan yang sekolah bisnis kita adakan untuk membuat kita berkembang. Banyak orang yang bilang, Pak, gue males datang OP. Ya kan? 600 OP-nya kalau Anda misalnya 2 minggu 1 kali baru datang OP, ya berarti baru 26 tahun kemudian Anda jadi seorang diamond. Ya kan? Nah kalau misalnya Anda datang ke Royal Weekend 36 kali, tapi tiap tahunnya cuma 1 kali doang, ya berarti Anda 26 tahun jadi seorang diamond. Nah, itulah manfaat dari pertemuan. Makanya banyak sekali mungkin upline Anda ngotot banget, nge-push banget Anda untuk menjadi royal, menjadi crown, untuk datang OP. Itu untuk perkembangan bisnis Anda, bukan buat perkembangan bisnis upline Anda. Kalau Anda yang sukses, Anda juga yang senang. Bayangkan, gara-gara Anda mengikuti pertemuan ini, tiba-tiba 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Anda jadi seorang diamond. Bayangkan, ya kan? Nah, jadi inilah efek dari pertemuan-pertemuan yang sekolah bisnis kita adakan. Ya, nah sekarang saya akan bahas mengapa penting sekali. Pertama, komunitas adalah sebuah imunitas. Ya, komunitas adalah sebuah imunitas. Kalau handphone Anda lowbat, Anda cas. Manusia bisa ngedon juga. Saya pun sebagai seorang diamond 13 tahun di bisnis Tiansi,
Nggak mungkin nggak pernah ngedown. Saya pun juga pernah ngedown. Ketika saya ngedown, banyak orang itu yang keluar dari lingkungan Tiansi. Ya kalau Anda keluar dari lingkungan Tiansi, Anda akan balik ke habitat yang lama. Ya misalnya Anda dulunya ngumpul-ngumpul bareng teman, ketika Anda ngedown, Anda balik lagi ke sana, ya Anda akan kebawa ke sana lama-lama lupa dengan impian. Jadi itu untuk menjaga komunitas kita biar tetap semangat. Komunitas adalah sebuah imunitas. Dan selain itu, sebagai untuk gesekan yang positif. Ya, bayangin kalau misalnya Anda sama dengan crossline Anda tahu banget dia dulu segimana miskinnya, tiba-tiba tahu-tahu crossline Anda tahun depannya bisa beli mobil. Ya kan? Wah, sialan dia bisa ganti mobil. Ya. Jadi di sini kan bisnisnya Tiansi, yang dijual barang Tiansi. Caranya cara One Vision. Ya kalau ada orang sukses, ada orang gagal. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal itu bukan salah dari perusahaannya. Salah dari orangnya. Sama seperti analoginya kalau misalnya kita bahas tentang UI. UI itu universitas yang didamba-dambakan oleh semua orang yang pengen masuk ke UI. Nah, di UI itu ada nggak mahasiswa yang di DO? Jelas ada. Apakah salah UI-nya, apa salah mahasiswanya? Jelas salah mahasiswanya. Buktinya banyak orang kok yang bisa lulus dari UI, banyak orang bisa IP cum laude, ya kan? Nah, kok kenapa kita nggak bisa? Berarti kan ada sesuatu yang kita nggak ikutin secara kurikulumnya. Nah, kurikulum di bisnis Tiansi dengan support system One Vision, ini kurikulumnya. Ya, dan selain itu sebagai tempat untuk kita belajar. Itulah kenapa pertemuan itu penting banget. Sebagai komunitas adalah sebuah imunitas, sebagai gesekan positif, dan sebagai tempat untuk belajar. Saya belajar berbicara ngomongin seperti ini, itu belajar dari sebuah pertemuan. Saya juga pernah jadi MC, saya pernah jadi pembawa materi di OP, dan lain-lain. Itu saya belajar di pertemuan. Jadi itulah gunanya sebuah pertemuan. Supaya kita bertumbuh. Supaya kita berkembang terus. Ya, jadi itulah gunanya pertemuan. Ya, kalau Anda datang ke 624 OP tiap minggu, pasti Anda nggak akan gampang ngedown. Kalau Anda datang ke 156 kali NDT, nggak mungkin Anda nggak mengerti tentang marketing plan, nggak mengerti tentang sistem, nggak mengerti cara gimana ngundang orang, nggak mungkin. 156 kali. Ya, kalau Anda datang ke visi seminar sebanyak 52 kali, pasti Anda akan semangat banget. Apalagi Anda datang ke pertemuan live dan Royal Weekend. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memanfaatkan sebuah pertemuan? Ya kan? Dengan cara kita promosi. Jadilah promotor, bukan seorang motivator. Promotor. Karena kalau jadi promotor pasti lebih gampang. Kayak misalnya Anda pernah nggak makan di restoran, makanannya enak banget dan murah? Pasti Anda cerita. Anda sebenarnya sedang mempromosikan bahwa restoran itu makanannya enak. Nah, semua orang kalau jadi promotor pasti bisa. Kita tinggal mempromosikan bagaimana pertemuan ini bisa merubah kehidupan Anda semua. Jadi dengan cara mempromosikan. Nah, dengan cara promosinya seperti apa? Nah, ini dia. Cara yang efektif untuk mempromosikan, ya termasuk bisnis kita, cara mempromosikannya adalah zaman sekarang, zamannya era digital. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk membangun jaringan kita, untuk mempromosikan komunitas kita. Ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang social media mastery. Jadi gimana caranya Anda bisa menjadi seorang yang ditanya. Tanya, Pak, bisnisnya apa sih, Pak? Saya mau dong, saya tertarik dong. Karena dengan saya menerapkan social media mastery ini, banyak sekali orang-orang yang kadang suka DM saya di Instagram. Di DM-nya itu kadang ada yang curhat, ya kan? Curhat, ada juga yang nanyain bisnis, bahkan dari perusahaan MLM lain. Itu ada yang DM saya nanya gitu, ya kan? Pak, ini saya gini gimana? Gitu ya. Nah, bahkan ada yang DM saya nyari lowongan kerja gitu. Ya kan? Pak, saya mau kerja dong, Pak. Ada lowongan kerja nggak? Oh, saya bilang ada. Lokasi di mana? Di Aceh. Wah, jauh banget. Kalau di Jakarta udah pasti saya kasih kerjaan nanti, ya kan? Jadi dengan cara kita membangun sosial media, ya, dengan personal branding. Saya akan membahas hari ini tentang social media mastery
khususnya untuk personal branding. Gimana caranya Anda bisa membangun sebuah sosial media Anda, ya kan? Anda yang sedang punya Facebook, yang punya Instagram, bisa berkesan seorang yang profesional dan branding Anda membuat orang lain itu penasaran. Nah, caranya gimana? Nah, ini. Pertama yang kita harus sadarin dulu, bagaimana kita melakukan bisnis network marketing. Bisnis MLM itu kan fokusnya menjual dan menduplikasikan. Ya, menduplikasikan. Ya, jadi kita harus menggunakan sosial media kita untuk menjual produk, ya kan? Sebagai leverage untuk networking, untuk gampang diduplikasi. Karena kenapa? Semua orang punya sosial media, ya kan? Anda yang nonton di sini, saya yakin semuanya rata-rata pasti punya akun Facebook dan punya akun Instagram. Dan untuk meningkatkan produktivitas tim. Karena cara yang gampang dan bisa dilakukan, produktivitas tim akan jauh lebih produktif. Ya. Nah, ini saya ingin bahas mengenai kesalahan distributor. Ya, kesalahan para distributor membangun bisnis di sosial media. Yang pertama, kesalahannya apa? Too much promotion. Kebanyakan promosi. Ya. Kebanyakan promosi, terlalu sering posting tentang jualin produk, tentang misalnya nih kayak ada yang motor gratis, mau dapat motor gratis, DM sekarang, inbox sekarang. Nah, kalau yang saya baca dan saya pelajari dari seorang Eric Worre, kebetulan Eric Worre itu kan Anda mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya tentang network marketing GoPro, ya, bagaimana cara menjadi seorang network marketer yang profesional. Nah, di bukunya itu ngebahas tentang offline-nya. Nah, kebetulan saya ada sebuah course, ya, dikasih oleh sahabat saya, Pak Dimas Harik Mukti, ya kan? Nah, dia kasih saya course-nya, course online. Bagaimana caranya membangun personal branding. Nah, si Eric Worre itu ngomong katanya itu namanya social media idiot. Yang DM sekarang, inbox sekarang, beli sekarang, atau apapun itu namanya social media idiot. Nah, kenapanya bisa dikatakan social media idiot, nanti saya akan kasih tahu. Yang kedua, ya, kesalahan distributor itu ada terlalu banyak nyepam. Ya, spam di komen, peningginya kakak, cek IG kita kakak, peninggi pelangsing penggemuk pembesar payudara dan lain-lain. Ya kan? Kak, makasih ya kak ya sudah direkomendasikan produknya, beli di sini gitu. Ya kan? Nah, itu terlalu spam. Ya. Yang ketiga, terlibat dengan online fight. Misalnya, baru-baru ini ada yang debat presiden. Wah, itu ya terlibat dalam debat-debatan. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu semua namanya Tung Desem Waringin, James Gui, Mary Riana, Bung Chandra. Tahu? Pasti tahu. Pernah lihat nggak mereka sedang debat online? Pasti nggak pernah. Mau orang ngomong senegatif-negatifnya, mereka nggak pernah terpancing untuk berdebat. Sama sekali. Karena mereka tahu, mereka seorang profesional. Jadi kalau Anda ingin membangun personal branding yang profesional, hindari debat secara online. Ya, walaupun panas, ya udah, diam aja mendingan. Ya, jadi hindari debat online di sosial media. Ya, terutama ada debat presiden lah, wah macam-macam lah. Ya, ada yang ngata-ngatain bisnis MLM lah, udah, diemin aja. Kita nggak usah berdebat, capek. Mendingan fokus dengan dolen kita yang mau aktif aja, jauh lebih bermanfaat. Yang keempat, itu komplain. Statusnya tuh komplain. Ya kan? Komplain mulu. Apalagi termasuk yang galau-galau. Biasanya yang dolen-dolen saya suruh hapus dulu tuh. Sebelum saya kasih tahu personal branding, saya suruh hapus dulu. Yang statusnya galau-galau gitu kan. Ya kan? Jadi, itu hindari. Ya. Yang kelima, itu merendahkan pekerjaan orang lain. Ya, merendahkan pekerjaan orang lain. Itu tidak boleh. Yang keenam, menjatuhkan perusahaan lain. Membanding-bandingkan. Bedanya asuransi dengan MLM, bedanya MLM asuransi dengan yang lain. Nah, itu tidak bagus sama sekali. Ya. Yang ketujuh, itu mengcompare antara offline dengan online. Ya. Itu jangan Bapak Ibu ya. Jangan mengcompare antara offline dengan online. Karena nanti itu akan perang saudara nanti kita ya. Jadi yang online-online, yang offline-offline. Jadi stop comparing dengan antara online dengan offline. Ya, terutama di sosial media. Yang ke-8 adalah berbohong. Inilah 8 kesalahan yang distributor multi level marketing melakukan kesalahan. Yang pertama dia terlalu banyak promosi, terlalu banyak spam,
terlibat dengan online fight, ya, debat online, komplain, merendahkan pekerjaan orang lain, menjatuhkan perusahaan lain, compare antara offline dengan online, dan berbohong. Nah, bagaimana seharusnya kita memposting? Nah, postingan kita itu harusnya yang pertama, ya, yang apa yang kita posting? Postingnya berupa travel. Ya. Misalnya Anda punya kebangin keluar kota, Anda foto, ya kan? Hobi Anda, buku, dan yang paling penting aktivitas. Aktivitas sehari-hari, Anda lagi meeting, Anda foto. Ya. Misalnya selain aktivitas, Anda bisa buku-buku apa Anda baca, Anda bisa sharingkan ke teman-teman Anda. Ya. Yang berikutnya posting video dan foto, terutama dengan hashtag. Ya, dengan hashtag. Terus gitu, yang ketiga, Anda harus postingannya itu harus rutin. Kalau di Eric Ward ngomong, kita harus mengejar target 2.000 postingan. 2.000 postingan. Saya juga sedang mengarah ke sana. Ya. Jadi harus mengejar target 2.000 postingan, baru orang lain itu bisa untuk follow kita. Kebanyakan para distributor MLM seperti kita, nah itu mereka kebanyakan followersnya adalah followersnya di lingkungan. Di lingkungan. Ya maksudnya sesama Tiansi lah. Gitu. Kebanyakan followers mereka adalah followers yang ada di lingkungan Tiansi juga. Sebenarnya target kita adalah followers, gimana cara kita bisa buat orang lain itu follow kita. Bahkan yang follow kita itu lebih banyak orang yang kita kenal ketimbang orang yang kita kenal. Apalagi orang di komunitas kita. Gimana? Ya postingnya posting foto, video, pakai hashtag, dan rutin. Yang keempat itu harus sabar. Ya kan? Kelima, menceritakan cerita inspirasi. Ya, menceritakan cerita inspirasi. Karena banyak sekali orang yang kalau cerita inspirasi itu akan viral. Ya, Anda kebayang kalau Anda punya postingan yang bagus tentang menginspirasi, itu pasti akan banyak yang nge-like-nya. Ya. Yang keenam, mematuhi peraturan sosial media. Ya, mematuhi peraturan sosial media. Yang ketujuh, mengomentari foto teman. Ya, kayak misalnya ada teman Anda yang baru perawatan, ya ada mukanya yang bersih gitu. Anda bisa tanya, suka perawatan ya? Gitu. Perawatannya di mana? Oh gini. Nah baru bisa kita arahkan untuk ke produk Tiansi. Jadi jangan langsung sembarangan jual masker spirulina, jerawatan bla bla bla, promo sekarang, DM sekarang, inbox sekarang. Wah itu nggak elegan, ya. Itu tidak elegan sama sekali. Ya, saya pernah baca di buku, marketing yang bagus itu adalah marketing yang tidak berasa kayak marketing. Ya, jadi di buku itu dibilang, ya, marketing yang bagus itu adalah tidak berasa kayak dimarketingkan. Jadi promosi iklan yang bagus itu adalah promosi seakan-akan tidak usah mempromosikan barang itu, tapi sebenarnya sedang mempromosikan. Nah, yang ke-8 itu adalah bangunlah brand Anda. Bangunlah brand Anda. Jadi inilah harusnya yang harus Anda lakukan. Postingnya tentang travel, tentang buku, tentang hobi, tentang aktivitas. Ya kan? Itu penting. Penting banget. Kayak misalnya Anda lagi meeting, itu foto. Ya kan? Jadi kebanyakan orang, fotonya foto proses. Ya kan? Hujan-hujanan, becek-becekan, kakinya luka, kukunya copot, hidungnya sobek, ngejar omset, di foto jegrek. Iya bagus, itu kalau buat untuk memotivasi orang yang ada di lingkungan kita nih, sesama Tiansi nih. Masalahnya, kita kan mau gaet orang-orang luar, kan? Orang yang nggak tahu Tiansi itu seperti apa. Ketika orang melihat, orang lain yang awam, yang ada di lingkungan kita akan melihat itu, dia akan lihat tuh nyari duit sampai gitu banget. Sampai kuku lu copot, hidung lu sobek, ya kan? Sampai kebanjiran, kehujanan. Ya. Jadi yang orang butuhkan itu adalah ketika dia bergabung di bisnis ini, tunjukin bahwa kita enjoy, kita fun, kita nikmatin gitu. Jadi postingannya itu bisa berupa komunitas. Ya. Jadi hindari yang namanya postingan yang berupa proses. Proses itu mah Anda share di grup aja masing-masing. Tapi kalau di sosial media, itu Anda postingannya berupa sesuatu yang fun, yang enjoy. Saya pernah ditanya sama orang, ya kan?
Pak itu bisnisnya apa sih Pak? Enak banget kayaknya, kerjanya fun banget, ya kan? Akhirnya ketemu gitu loh. Dan itu dari orang nggak dikenal. Jadi kita kita membentuknya seperti itu. Nanti saya akan kasih strategi ngepostingnya. Nah, jadi bangunlah brand. Yang ke-8 ini adalah harusnya kita adalah membangun brand. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun brand image Anda yang bagus di sosial media? Oke, yang pertama, rules number one adalah cover, profile, dan bio. Cover, profile, dan bio. Profile foto terutama. Ya, profile foto. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik Anda tag 1000 foto untuk dapatkan satu foto profile yang benar-benar terbaik. Karena kenapa? Karena profile foto kita melambangkan siapa kita. Ya, brand image kita. Brand image kita itu sosial media itu dari DP. Ya, dari profile foto. Jadi profile foto itu kalau bisa sebagus mungkin, sebagus-bagusnya. Kayak misalnya ada di studio, ya ada foto pakai pakaian resmi, pakaian bagus atau apapun itulah. Ada foto di luar negeri, Anda yang sudah pernah ke luar negeri, Anda juga bisa pasang foto itu sebagai profile picture Anda. Nah, dan bio Anda itu ingin dikenal sebagai apa? Ya, ya. Rulesnya nomor 2 adalah Anda ingin dikenal sebagai apa? Kebetulan kalau saya ingin dikenal sebagai seorang digital trainer, gitu ya. Jadi sebagai digital trainer, ya. Jadi makanya saya buat vlog dan buat yang lain-lain itu untuk menggait mereka. Ya, Anda ingin dikenal sebagai apa? Kalau misalnya pakai hijab bisa sebagai ya tutorial buat hijab maker gitu kan. Ujung-ujungnya Anda jualan produk Tiansi. Saya pun juga ujung-ujungnya ya saya nawarin bisnis Tiansi. Cuman di postingan itu saya nggak pernah ada postingan tentang perusahaan ataupun tentang produknya. Dan kalau ada username-nya yang masih berhubungan dengan Tiansi itu kurang bagus. Hindari itu. Ya, kenapa Pak nggak boleh posting tentang produk, nggak boleh posting tentang perusahaan, nggak boleh posting tentang bisnis kita apa? Nah, gini, karena penasaran sama dengan pemasaran. Jadi postingan kita harus buat orang sepenasaran mungkin, sepenasaran mungkin. Kalau misalnya Anda dapat jajannya ke luar negeri, Anda nggak usah ngomongin Tiansi ya, enak ya jalan-jalan dapetin jalan gratis. Udah gitu aja. Biarkan orang lain yang menanya. Kalau misalnya ada Anda yang sejualan secara online, tiba-tiba masuk dapat transferan, Anda cukup postingnya di Instastory atau di WA Story atau di Facebook Story, Anda posting. Asik ya, siang-siang lagi kerja dapat transferan duit. Udah gitu aja. Jadi nggak usah kita bilang mau dapat transferan kayak gini, DM sekarang, inbox sekarang. Anda akan berusaha menarik orang. Tapi ketika Anda postingannya elegan, asik ya, dapat transferan. Atau misalnya kita berterima bonus, Anda syuting, Anda buka uang Anda lebarkan uang Anda, hasil dari bisnis titik-titik. Udah, gitu aja. Biarkan orang lain itu yang bertanya kepada Anda. Nah, bisnisnya apa sih? Gimana sih itu bisnisnya? Kok gue lihat di IG lu kayak seru banget, lo lagi jalan bisnis apa sih? Nah, jadi saya menyebutnya sebagai passive marketing. Ya, bukan kita yang nawarin, tapi mereka yang menanyakan ke kita, mereka yang ingin ketemu dengan kita. Jadi penasaran sama dengan pemasaran. Berapa tahun lalu saya masih menggunakan Johan Brutu akun Instagram saya. Saya tulis Diamond Gold Lion, Tiens. Ya kan? Waduh, terlalu ketawa nih. Sekarang sudah saya hapus, saya hilang-hilangin semua. Bukan artinya saya nggak aktif di Tiansi. Saya sedang mau mencari orang-orang luar. Karena apalagi kalau kita berbicara bisa MLM, Anda menunjukkan perusahaan MLM, orang itu akan nggak usah gue follow deh. Oh ternyata bisnisnya MLM. Tapi kalau misalnya Anda nggak bahas tentang perusahaannya ataupun produknya, orang pasti akan nanya, penasaran. Lu bisnisnya apaan sih? Kok gue lihat asik banget, fun banget jalaninnya. Kan? Karena ya kayaknya seru gitu. Jadi penasaran sama dengan pemasaran. Ya, jadi ingat rulesnya number one, kalau membangun brand image, cover, profile picture, ya cover Anda di Facebook, profile picture Anda, dan bio Anda. Ya.
menunjukkan bahwa Anda seorang profesional. Ya. Yang kedua, Anda tentukan Anda ingin dikenal sebagai apa dulu. Ya kan? Anda ingin dikenal sebagai apa? Jadi Anda punya pilihan nih, ya kan? Sebagai pebisnis online kah, sebagai misalkan ada emak-emak, sebagai emak-trainer, ya kan? Atau apapun itulah bisa. Ya kan? Anda ingin dikenal sebagai apa? Yang berikutnya, cara membuat konten. Nah, cara membuat konten adalah yang pertama bisa dengan posting. Posting yang biasa. Ya, posting biasa. Yang kedua, bisa dengan infografik. Ya, infografik. Anda bisa buat infografik yang bagus, bisa dapetin infografik dari akun-akun yang lain, Anda bisa posting. Nah, yang ketiga itu ada Anda bisa melakukan dengan cara interview. Ya, Anda bisa melakukan interview. Anda misalnya ketemu leader TNC yang Anda tahu latar belakangnya kayak gimana, Anda interview. Ya, tanpa membawa email-email TNC-nya. Kayak misalnya Pak Budiade seorang tukang parkir dan tukang sapu bisa sukses. Tapi Anda cukup bahas ya, nggak usah bahas tentang TNC-nya. Anda interview dengan Pak Budiade. Pak, gimana sih Pak bisa sukses? Oh, saya ketemu bisnis bla 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 bla. Tutup rapat-rapat tentang perusahaannya ataupun tentang produknya. Buat orang lain itu penasaran, bisnisnya apa sih nih? Sehingga orang itu pasti akan nanya kepada Anda. Yang berikutnya dengan artikel, yang terakhir itu dengan postingan dengan humor. Ya, dengan humor. Siapa yang nggak suka dengan humor? Apalagi konyol-konyol, ya kan? Pasti suka semuanya, pasti sangat-sangat suka semua. Jadi itulah cara membuat konten. Anda bisa dapetin semuanya, itu ada ya Anda bisa follow akun-akun yang apa? Anda bisa follow akun-akun yang motivasi-motivasi, Anda bisa save gambar ya, Anda bisa posting sesuai dengan postingan-postingan mereka. Seperti itulah kita membuat sebuah konten. Dan konten ini targetnya adalah kita buat masing-masing sampai 2000 post. 2000 post itu akan viral. Anda nggak akan membuat satu kali Anda post lalu teman Anda bilang, lu follow dia deh, ini bagus banget. Enggak. Harus ada 2000 konten yang memberikan edukasi. Ya, memberikan edukasi. Maka orang akan melihat itu terus. Ya, akan melihat itu terus. Ya, melihat itu terus. Nah, biasanya kalau di grup saya ajarkan untuk buat namanya 2 akun. Setiap orang baru gabung, saya ajarkan untuk membuat 2 akun. Yang satu akun untuk jualan, satu lagi akun yang pribadi. Nah, di akun pribadi ini nggak boleh postingan tentang perusahaan TNC, apa yang kita jual, atau apapun. Hanya postingan komunitas. Ya, membangun komunitas. Kita tunjukin, kita enjoy, kita fun. Wah, seru banget ada komunitas ini. Ya kan? Kita tunjukin. Itu di akun pribadi. Kalau di akun jualan itu brutality. Ya, Anda mau posting jualannya ya posting. Ya, itu brutality nggak masalah. Tapi untuk membangun personal brand biar menarik orang lain itu bertanya, kita harus memberikan postingannya itu membuat orang itu penasaran. Karena kuncinya penasaran sama dengan pemasaran. Nah, sekarang gimana cara strategi untuk memposting? Ya, oh ya, postur Anda itu harus sebagai seorang ambasador dari brand Anda. Ya, jadi sebagai ambasador dari brand TNC, bagian dari entrepreneur, dan bagian dari seorang konsultan. Ya, jadi ini postur Anda di sosial media. Ya, jadi sebagai ambasador, sebagai seorang pengusaha, dan bagian dari seorang konsultan. Nah, strategi postingnya. Oke. Nah, strategi postingnya gimana? Strategi postingnya adalah pertama, ya, tidak berbicara mengenai perusahaan ataupun produk. Yang kedua, kita memposting tanpa menceritakan bahwa kita punya solusinya, tanpa info detail, tanpa over promote, dan tanpa berusaha menarik orang. Gimana tuh Pak caranya? Misalnya, ya seperti saya bilang tadi, ya kan? Kalau Anda dapat transferan, Anda ada closingan, ya kan? Ya Anda bisa posting. Asiknya nih, siang-siang dapat transferan. Asiknya bisnis online. Udah, gitu aja. Buat orang lain sepenasaran mungkin, itu bisnisnya apa sih? Kok dapat transferan dulu? Ketika Anda ngambil bonus, ya kan? Anda ngambil bonus, tunjukin. Ya kan? Nggak usah ngomong perusahaan TNC, nggak usah ngomong bisnisnya, nggak usah ngomongin produknya. Anda bisa tunjukin. Asik ya, baru 2 minggu udah dapat duit segini. Udah gitu aja. Jadi benar-benar membuat orang lain
sepenasaran mungkin. Jangan bicara over promote-nya dan tanpa berusaha menarik orang. Ya, saya bilang inbox sekarang, DM sekarang. Itu nggak elegan. Ya, apalagi kalau misalnya Anda yang sedang berjuang dapat motor, ntar Anda dapat motor, ih asik ya, baru jalanin bisnis misalkan 3 bulan atau 4 bulan, udah dapat motor gratis nih. Udah gitu aja, nggak usah DM sekarang, nggak usah inbox sekarang, biarkan orang itu mati penasaran. Ya, biar buat orang lain itu sepenasaran mungkin. Benar-benar sepenasaran mungkin. Di postingan Anda kalau misalkan masih ada yang berhubungan dengan perusahaan, Anda hapus-hapusin dulu. Bangun brand image Anda, membuat orang lain itu penasaran, ini bisnisnya apa. Seperti misalnya kalau Anda sudah baca bukunya Eric Ward, Anda pasti akan penasaran, nih orang nih perusahaannya apaan, MLM-nya itu apaan, ya kan? Tapi dia benar-benar nggak bahas tentang perusahaannya. Biarkan orang lain tuh yang menanya. Ya, jadi itulah kuncinya. Kalau misalnya untuk jualin produk, misalnya Anda mau jualin produk di akun Anda, kalau saya sih di grup saya bilang nggak saya rekomendasikan kalau kita ingin berjualan di akun kita pribadi ya. Karena kenapa? Akun kita pribadi itu hanya untuk personal branding. Tapi kalau Anda ingin berjualan pakai akun pribadi Anda ya it's okay, nggak masalah. Ya kan? Itu nggak masalah sama sekali. Jadi Anda bisa postingnya begini caranya nih. Ya kan? Minggu lalu teman saya mengeluh bahwa jerawatnya satu muka. Tapi setelah seminggu saya rekomendasikan beberapa produk. Hasilnya alhamdulillah sekarang jerawatnya sudah bersih. Udah gitu aja. Nggak usah ngomongin ini efek dari masker spirulina. Jerawatnya hilang, DM sekarang, inbox sekarang. Itu nggak elegan. Buat orang lain penasaran. Lu kasih apaan sih? Lu kasih apaan sih nih? Bisa kayak gini? Gue mau dong. Kasih tahu gue dong. Biar orang lain itu menyelesaikan kalimat Anda. Jadi postingannya membuat orang lain itu sepenasaran mungkin. Buat sampai dia mati penasaran. Ya kan? Bahkan Anda akan dikejar-kejar. Serius, Anda akan dikejar-kejar. Saya pernah, ya, saya posting-posting tentang kegiatan saya. Ya kan? Posting-posting tentang kegiatan saya, aktivitas saya. Ya, saya buat vlog saya buat daily vlog saya, dan lain-lain. Itu pernah Bapak Ibu, ada satu orang jam 6 pagi ya telepon saya, Pak saya mau sukses Pak, tolong Pak bantu saya Pak, tolong banget Pak. Apa aja saya kerjain deh Pak, kasih tahu saya Pak gimana cara bisa sukses. Nah seperti itulah kalau Anda membangun brand image-nya benar, orang itu akan penasaran dengan postingan-postingan kita. Apalagi kalau misalkan Anda kebetulan yang tiap hari home meeting, wah itu jadi bahan banget, itu enak banget. Ya kan? Postingan gitu. Ya, meeting, closing gitu. Tapi nggak usah bawa brand, nggak usah bawa apa-apa. Ya. Hanya menunjukkan kita enjoy, kita fun. Ya, kalau Anda postingannya proses, wah saya pagi-pagi, subuh-subuh, wah udah hujanan, kukunya copot, kakinya pengkor gitu kan. Itu orang akan lihat nyari duit sampai gitu banget. Sebenarnya kan itu memotivasi sih, iya betul memotivasi yang di lingkungan kita. Tapi masalahnya kita ingin menarik orang-orang yang dari lingkungan luar, mau follow kita, mau nge-like kita, dan mau bertanya sama kita, bisnisnya bisnis apaan. Jadi, maka dari itu, Anda bisa melakukan dengan cara Anda posting-posting yang membuat orang lain penasaran. Misalnya bukti-bukti transfer, bukti-bukti transaksi Anda, ada tim baru yang gabung. Ya, tanpa membawa embel-embel tentang perusahaan apapun tensinya. Ya, karena itu akan sangat membuat orang lain itu bingung dengan Anda. Apalagi kalau misalnya ada yang sudah full time, wah itu enak banget. Saya dulu pernah pokoknya di bioskop itu jam yang pertama deh. Ya, saya nonton waktu di premier, habis itu saya foto. Di premier itu kebetulan isinya cuma 2 orang doang, saya dan istri saya. Saya foto, taruh di Instagram. Saya bilang, enaknya ya membangun bisnis online, ya bisa nonton di saat orang-orang lain sedang bekerja. Nah itu kan membuat penasaran, ini orang bisnisnya apa sih? Gitu, ya kan? Ini orang bisnisnya apa sih? Kayak misalnya saya kemarin baru ganti Mercy, habis itu saya foto Mercy saya, ya kan?
ini bisnisnya apaan sih dia? Kok bisa naik Mercy, bisa jalan-jalan? Gue bingung nggak habis pikir. Nah itu akan membuat orang lain semakin penasaran dengan postingan Anda, akan semakin bertanya. Ya, jadi untuk membangun brand image yang bagus adalah kita eh, bisa membuat postingan-postingan yang bagus. Ya, kita memberikan edukasi-edukasi, tergantung Anda ingin dikenal sebagai apa dulu. Kalau misalnya Anda ingin dikenal sebagai seorang mompreneur, hijabpreneur, ya Anda bisa posting-postingan yang berupa tentang bisnis, tapi tanpa membawa embel-embel TNC-nya. Ya, tanpa membawa embel-embel tentang perusahaan ataupun produknya. Ataupun lebih kasarnya nggak usah bahas tentang MLM. Anda cuma ngasih postingan-postingan tentang paradigma membangun aset, enaknya membangun aset. Kita mengedukasikan followers kita dulu. Memberikan edukasi followers kita dulu, baru kita buka gitu. Penawaran. Nah, ya kan? Atau Anda bisa melakukan survei dulu, polling dulu, ya kan? Atau apapun itulah. Jadi itulah strategi dalam kita membangun personal branding kita di sosial media. Nah sayangnya banyak sekali masih yang zaman sekarang ini membangun brandingnya itu ya secara kasar lah kalau kita ngomongin itu adalah kayak spam yang nyepam gitu, itu adalah seorang digital marketer yang nggak terdidik ya. Sedangkan produk kita itu sudah punya value yang lebih. Ya, punya value yang lebih, apalagi kalau kita main spam gitu, itu akan memberikan value produk ini jadi value-nya jadi berkurang. Ya, Anda pernah lihat nggak misalnya brand Coca-Cola itu nyepam? Nggak pernah. Ya, brand Fanta mainnya akunnya nyepam, nggak pernah. Karena mereka udah tahu, mereka udah punya value yang lebih. Ya. Nah sama juga di bisnis Hansi. Ya, produk kita ini sudah punya value yang lebih. Gitu. Jadi jangan sampai spamnya itu sampai parah banget. Memang sih ada bagusnya sih, itu kan jadi viral. Kan jadi leluconan di mana-mana, di radio, bahkan sampai di film pun jadi leluconan, ya kan? Jadi ya memang bagus, akan jadi viral, orang akan lihat. Tapi viralnya itu dengan cara yang kurang bagus. Jadi itu jadi ya kurang oke gitu. Jadi saran dari saya kurangi spam, ada postingan yang berbagus, bermanfaat. Nah, dengan seperti itu kita akan menarik orang itu akan penasaran dengan produk Anda, dengan bisnis Anda. Ya kalau misalnya Anda mau jualan di akun sosial media yang khusus untuk berjualan. Tapi di akun pribadi fokusnya satu untuk networking. Gimana caranya? Caranya tadi saya kasih tahu dari awal sampai terakhir, itu adalah cara-cara kita untuk membuat personal branding yang sangat cukup untuk Anda bagi pemula gitu ya. Anda bagi awal ya Anda cuma posting doang. Postingnya ya udah Anda bisa ikutin aja. Anda bisa follow akun-akun. Kalau buat jualan sih Anda bisa like page-nya perusahaan Tiansi. Itu kan kadang-kadang kan ada konten-konten yang memberikan edukasi ya. Ya, Anda bisa posting itu gitu loh. Ya, kalau saya bicara online itu adalah bicara kita soft selling. Nggak bisa selalu hard, nggak bisa juga selalu soft. Kita bicara soft, hard. Kita tahu kapan harus soft sellingnya. Kita tahu kapan harus hard sellingnya. Ya, hard sellingnya kapan, Pak? Ya menjelang tutup buku, itu hard selling. Tapi selama hari-hari sebelum tutup buku, itu Anda soft selling. Ya, soft selling. Ya, Anda soft selling. Oke, jadi seperti itulah. Ya, Anda bisa follow, bisa like page-nya perusahaan Tiansi, itu banyak sekali tentang produk. Anda bisa posting tentang produk, Anda bisa posting ya jualan pakai akun jualan, akun pribadi pakai untuk personal branding. Nah kalau personal branding apa Pak? Akun-akunnya banyak banget di Instagram. Anda bisa cari berbagai macam. Ya, yang Anda bisa posting posting foto atau video. Dan jangan lupa yang kalau di akun pribadi hindari dengan yang mengenai perusahaannya, mengenai produknya. Anda cukup membuat orang lain itu sepenasaran mungkin Anda apa sih bisnis yang Anda sedang jalanin. Kok dia fun banget sih jalaninnya. Dia enjoy banget dia jalaninnya. Itu seru banget sih. Dia kok bisa ini. Jadi makanya kalau Anda disuruh nanti jadi
Terkadang jadi pembicara OP itu narsis saja, foto aja, suruh suruh dolin Anda foto aja. Ya kan? Walaupun Anda jadi MC, ya kan? Karena itu kan menarik orang, gila ya, dia berubah loh. Nih ikut apa sih nih, bisa kayak gini. Terkadang orang termotivasi dengan hal-hal yang nggak berhubungan dengan perusahaan sih. Ya, berhubungan dengan perusahaan sih. Terkadang ketika kita nawarin orang, orang itu nggak tertarik. Joinnya betul bukan karena uangnya, bukan karena produknya, mungkin ada yang joinnya karena pengembangan diri. Nah, itu sangat-sangat mungkin sekali. Ya, jadi paling itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk webinar di malam hari ini. Semoga ilmu yang saya sharingkan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton di webinar ini. Dan kalau membangun sebuah personal branding, bangunnya itu perlu yang namanya waktu. Ya, kalau saya bilang bisnis online itu ada dua, maraton dengan sprint. Ya, kita ini maraton. Ya, kalau di maraton itu bukan nggak penting siapa yang nyampe duluan, tapi dia bisa menyelesaikan sebuah pertandingan. Ya, dia bisa menyelesaikan sebuah pertandingan. Jadi di sini adalah kita bukan berlari menjadi seorang sprinter, kita berlari menjadi seorang pelari maraton. Masalahnya bukan kita gimana harus cepat sampai garis finish, masalahnya kita harus bisa menyelesaikan apa yang kita sudah mulai dari start sampai garis finish, kita akhiri apa yang sudah kita mulai. Oke? Terima kasih telah mendengarkan saya. Selamat malam, saya John Wijaya.